Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Salsabila dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Imam Qusyayri itu adalah salah satu dari banyaknya ulama besar di bidang tasawuf yang terkenal. Beliau memiliki nama lengkap Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Tolha bin Muhammad Al-Qusyayri. Beliau dilahirkan di Astawa, daerah Khorasan pada bulan Rabiul Akhir tahun 376 Hijriah. Beliau meninggal di usianya yang ke-89 tahun, tepatnya pada hari Ahad, tanggal 16 bulan Rabiul Akhir tahun 465 Hijriah. Imam Al-Qusyayri itu dilahirkan dalam keadaan yatim, teman-teman. Jadi semasa kecilnya beliau tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Namun ibunya ini menitipkan bidang pendidikan beliau kepada salah satu kerabat yang mana beliau itu juga termasuk orang terkenal, ulama terkenal, orang beriman terkenal pada saat itu, yaitu Abul Qasim Al-Yamani. Di tangan Abul Qasim Al-Yamani inilah Qusyayri kecil itu banyak sekali belajar bidang pendidikan. Salah satunya itu sastra Arab dan juga bahasa. Imam Qusyayri kecil beliau itu dulu punya cita-cita beliau itu menjadi pegawai pemerintah. Kenapa beliau ingin menjadi pegawai pemerintah? Nah, asal usulnya atau mungkin dibilang motivasi beliau pengen menjadi pegawai pemerintah itu karena beliau tuh melihat kondisi masyarakat ketika itu sangat berat. Kenapa? Jadi ketika zamannya Imam Qusyayri ini, masyarakat itu terbebani oleh tingginya pajak dari pemerintahan. Nah, Imam Qusyayri itu pengen nih jadi pegawai pemerintah agar bisa membantu menolong masyarakat sekitar. Masya Allah sekali ya, Imam Qusyayri kecil ini sudah memiliki pandangan yang cukup jauh gitu ya. Namun Masya Allahnya, semakin beranjaknya dewasa, ketika beliau itu harus hijrah ke daerah Nasaibur untuk memenuhi bidang keilmuan gitu ya, untuk menambah meluaskan bidang keilmuan beliau, itu terjadilah gejolak hati ya, mengikisnya niatnya beliau untuk menjadi pegawai pemerintah ini mulai mengikis. Apalagi ketika beliau itu ketemu sama salah seorang guru beliau, yaitu Imam Al-Daqaq. Imam Al-Daqaq ini salah seorang ulama terkenal di Nasaibur pada zaman itu, ulama besar, imam besar ketika itu. Beliau itu terkenal di bidang ketasawufannya. Dari situ beliau mulai mengalihkan mungkin ya cita-cita beliau. Nah, Imam Qusyayri ini ketika di Nasaibur juga bisa dibilang sangat diasuh oleh Imam Al-Daqaq. Kenapa? Karena Imam Al-Daqaq ini kan imam besar ya, ulama besar gitu. Beliau itu bisa melihat pancaran aura kesalehan dari seorang Imam Qusyayri ini. Jadi Imam Al-Daqaq ini tuh sudah bisa melihat nih, ketika pertama kali ketemu Imam Qusyayri, beliau melihat nih, sepertinya anak ini tuh cerdas sekali gitu, kayaknya saya bakal suka nih gitu kan. Ternyata memang benar itu dugaan beliau itu memang benar gitu. Jadi ketika Imam Qusyayri ini belajar kepada Imam Al-Daqaq, Imam Qusyayri ini menunjukkan kecerdasan beliau di depan Imam Al-Daqaq ini. Dari situ Imam Al-Daqaq akhirnya menikahkan Imam Qusyayri ini dengan seorang putrinya yang bernama Fatimah. Dari pernikahan beliau ini lahirlah 6 orang putra dan seorang putri. Gitu teman-teman. Selain Imam Al-Daqaq, selain Imam Al-Daqaq,
banyak juga guru-guru beliau ketika beliau belajar ya di Nasaibur, karena di Nasaibur beliau juga nggak cuma belajar ilmu tasawuf aja teman-teman, tapi ada juga usuluddin, fikih, usul fikih, dan juga tasawuf itu banyak sekali guru-guru beliau. Contohnya salah satunya itu ada Abu Mansur Abdul Qadir bin Muhammad Baghdadi Al-Tamimi Asyafaroyan saya lupa namanya. Itu salah satu guru beliau, guru fikih, guru mazhab fikih beliau. Saking banyaknya mazhab dan saking cerdasnya beliau juga kan banyak banget mengeluarkan kitab-kitab, karya-karya. Apalagi Imam Kusyairi kan dari kecil juga belajar bahasa kan, sastra bahasa ini. Nah, beliau juga terkenal nih bukan hanya dari bidang tasawuf aja, tapi terkenal di bidang kesastraan. Salah satu kitabnya yang terkenal yaitu kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ar-Risalah Al-Qusairiyah ini juga yang menjadi rujukan saya dalam memperkenalkan beliau di biografi beliau ini yang sedang saya bicarakan gitu. Karena kebesaran beliau juga memiliki banyak sekali murid-murid yang dan juga karya-karya yang sampai sekarang tuh karya-karyanya masih diulas lagi sama banyak banget orang, saking menariknya ya apa-apa yang beliau ajarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.